Siap, siap. Eh, saya ambil alih dulu. Mungkin dari Ulin tanya lagi gangguan sinyal kali ya. Luar biasa banget juang sinyal. Maklum lah ya. Kita That happens. lagi memperjuangkan teknologi untuk ya untuk lebih baik lah ke depannya. Oke, dari Bang Dion, silakan untuk materinya disampaikan. Nanti kalau misalnya ada tanggapan, mungkin kita bisa sharing bareng-bareng teman yang lain juga. Gitu. Silakan Bang Dion. Oke, terima kasih Ayu. Saya izin share screen ya biar enak di ini. Oke, kelihatan ya Ayu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tentunya Ketua FIM Jambi, yang saya hormati pemateri sebelumnya, tadi ada Mas Randi, Mas Omar, dan pemateri yang nanti serempak saya ada Mbak Bella Maulina. Bella Maulina ini ada tingkat saya yang dulu sangat menginspirasi saya waktu kuliah. Dulu beliau ini, Bella ini masih mahasiswa, tetapi sudah menulis di kolom opini di sebuah koran lokal. Jadi beliau ini menginspirasi saya, memecut saya untuk bisa menulis juga di kolom opini di koran lokal. Jadi alhamdulillah setelah belajar dari si Bella ini, saya kemudian bisa menulis di koran lokal. Dan hingga saat ini masih aktif menulis di kolom-kolom opini. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bergabung dengan FIM Jambi. Tentu mudah-mudahan pertemuan ini menjadi awal untuk kita terus sharing, untuk saling bekerja sama, membangun pendidikan di Jambi tentunya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi sudah diperkenalkan, nama saya Dion Ginanto. Tadi Mas Umar sebelumnya menyebutkan saya Spartan. Ya betul, memang saya Spartan karena S2 dan S3 saya di Michigan State University. Jadi Spartan itu adalah sebutan orang atau mahasiswa yang kuliah di Michigan State University. Jadi di sana go green, go white. Jadi darahnya itu mungkin kalau disobek berdarah biru ya, berdarah hijau, maaf, bukan merah. Saya dulu sempat aktif menjadi Ketua HMJ, Wakil Presiden di BMKBM Unja. Saya saat ini mengajar di SMA 1 Batanghari dan juga mengajar di UIN, juga IAIN. Saya pendiri Batanghari Foundation, sebuah komunitas, sebuah NGO yang bergerak di bidang pendidikan dan kepemudaan. Juga mendirikan Beasiswa 03 dan juga co-director iSleep. Pernah menjadi Mawapres Nasional tahun 2006. Juga pernah mengikuti pertukaran pemuda ke Australia. Seperti yang saya sampaikan tadi ke Mas Randi, saya pernah ke China walau sebentar ya, di Chongqing seminggu, di Shanghai seminggu, di Beijing seminggu, pernah juga ke Kanada, Malaysia, New Zealand, dan Australia. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada teman-teman FIM untuk terus bersemangat dalam menimba ilmu. Baik, saya ingin bertanya nih sama moderator Mbak Ulim atau Mbak Ayu. Apa sih sebenarnya permasalahan pendidikan di Jambi menurut kamu? Atau siapa yang bisa berbicara deh? Kalau menurut Mbak Bella, apa kira-kira? Apa sih permasalahan pendidikan kita? Atau Mbak Ulim? Mbak Ulim udah bisa masuk ya? Halo? Ya. Oh Mbak Bella, Halo? Bel, kalau menurut Bella sebagai guru nih Bel, apa sih permasalahan pendidikan Jambi menurut Bella? Permasalahan pendidikan apa ya? Kalau ngomongin masalah lumayan banyak ya Mas ya. Banyak ya. Iya. Satu aja spotlight. Apa ya? Kita itu kekurangan tenaga pendidik yang ingin terus belajar. Kalau menurut aku sih gitu. Karena kalau setiap guru ya ingin belajar, ingin memaksimalkan potensinya, nggak apa ya, nggak akan mungkin kita nemuin ketika misalnya satu kelas ternyata tidak ada siswanya, atau misal di satu kelas malah tidak belajar kayak gitu. Nah ini juga yang ternyata jadi apa ya, jadi concern saya sih Mas dan teman-teman.
bahwa tugas mendidik ini sebenarnya bukan cuma tugas guru aja. Balik lagi, masalah yang kedua menurut saya adalah kurangnya partisipasi orang tua untuk anak-anak mereka belajar. Nah itu tuh yang agak timpang sih, karena saya memang melihatnya gitu. Jadi ada dua nih menurut Bella ya. Jadi yang pertama kurangnya motivasi guru untuk terus belajar. Tadi udah dibahas nih sama Mas Randi sama Mas Omar tentang pembelajar dan pembelajar begitu ya. Learner. Jadi semua guru dan siswa itu juga adalah learners. Kemudian tadi menurut Bella adalah permasalahannya karena partisipasi orang tua atau parental involvement itu masih kurang di kita ya, di konsep negara Indonesia. Well, saya setuju sekali dan itu memang terjadi di mana-mana, bukan hanya di Jambi, bahkan di dunia pun menjadi masalah yang tadi yang parental involvement. Tetapi dalam sore hari ini saya akan membawa teman-teman ke pendidikan di Jambi. Nanti mungkin sedikit saya akan membahas tentang nasional, tapi kita ingin concern atau fokus ke pendidikan di Jambi. Well, ini adalah profil pendidikan kita. Anggaran untuk program urusan pendidikan Jambi itu lumayan tinggi. Kita berada di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita peringkat 6 di Indonesia. Jadi untuk penganggaran anggaran pendidikan itu besar. Jauh dibanding bahkan Jawa Timur kita masih lebih banyak dari mereka. Atau katakan Lampung, tetangga kita, bahkan Bali atau Aceh pun masih tinggi kita, Jambi. Cuman permasalahannya adalah apakah dinas pendidikan kita itu atau apakah pemerintah Provinsi Jambi mampu memanfaatkan dana yang besar ini atau malah kembali ke anggaran pusat karena tidak terpakai gitu, jadi kembali lagi ke mentok gitu kan ya. Dan saya dengar-dengar malah banyak dana pendidikan itu yang tidak terpakai, tidak bisa menyerap gitu ya, kemudian balik lagi. Jadi tidak termanfaatkan dengan baik. Sedangkan di kabupaten-kabupaten teman-teman bisa lihat nih anggarannya sudah mendekati 20%. Kalau ini anggaran murni ya, anggaran yang alokasi pendidikan yang APBD murni ini yang biru. Kemudian selain itu memang sudah lebih dari 20% semua. Tapi untuk yang anggaran murni ya, ini yang berbiru. Jadi secara anggaran, we have no problem. Kita nggak punya masalah ya. Kita nggak ada masalah sama sekali dengan anggaran pendidikan. Bahkan kalau ini bisa dimanfaatkan dengan baik, pendidikan di Jambi akan maju. Kemudian, bagaimana dengan kondisi ruang kelas? Inilah dia yang menjadi permasalahannya. Ruang kelas masih ada 208 yang rusak berat. Ya, 131 rusak ringan atau sedang, rusak sedang. Ini di PAUD. Yang SD yang paling banyak. Jadi untuk SD itu masih ada 2.253 sekolah dasar itu yang rusak berat. 1.931 sekolah dasar itu rusak sedang. Sedangkan SMP 510. 110 untuk SMA masih rusak. Kemudian SMK 39 rusak. Sekolah luar biasa 14 rusak berat. Jadi ini masih menjadi permasalahan kita di era Gen Z, kata Mas Umar sama Mas Randi tadi. Generasi milenial dan generasi Z. Kita masih menjumpai kelas ruangan yang masih rusak berat dan rusak sedang. Itu permasalahan kita. Bagaimana dengan guru? Ini tadi yang disampaikan oleh Bella tadi. Bahwa, coba kita lihat bersama. Masih 57% guru PAUD itu belum berstatus S1. Sementara yang di SD masih ada 19% belum S1. SMP masih ada 5,9%. Ini data tahun 2019. Jadi ini masih baru sekali. SMA, bahkan SMA masih ada 2% yang belum S1. Lalu yang tersertifikasi, jadi lebih banyak guru yang belum tersertifikasi dibanding yang sudah tersertifikasi. Jadi yang ini ya, yang merah ini yang belum tersertifikasi, sementara yang biru sudah. Jadi untuk permasalahan guru kita masih mempunyai masalah. Untuk kualifikasi sarjana atau S1 sebagai prasyarat yang dituntut di undang-undang. Dan juga di sertifikasi ini harusnya juga sebagai syarat karena di undang-undang itu diharuskan guru harus sudah tersertifikasi. Namun pelaksanaannya di lapangan, pemerintah itu kalau bahasa Jawanya itu jelimet, ya, tidak
tidak terkesan ikhlas dalam memberikan sertifikasi kepada guru. Jadi banyak teman-teman saya yang ikut tes UKG itu 3 kali, 4 kali tidak pernah lulus. Jadi kalau memang pemerintah ingin memberikan sertifikasi, berikan saja dengan berikan kemudahan. Lalu setelah itu berikan pelatihan-pelatihan. Tapi pemerintah memang mungkin karena masih belum terbiasa dengan birokrasi yang baik, jadi saya katakan tadi ada jelimet di situ. Jadi banyak sekali aturan yang sehingga guru bisa sertifikasi. Padahal ini adalah tuntutan undang-undang. Masih permasalahan guru, ya. Ini dia. Jadi ini apakah kelebihan guru, apakah kekurangan guru. Jadi teman-teman, jadi di SMA kita atau di SD dulu deh, kita sebenarnya kelebihan ini. Jadi guru menurut usia ya, ada kita kelebihan 276 ya, kelebihan guru SD 146, guru yang akan pensiun 3.000 ya, kekurangan. Nah ini di SMA yang kekurangan. Di SMA negeri kekurangan 281. Kemudian kalau di SMP kekurangan 185. Kekurangan guru SMK. Nah, ini. Nah, kekurangan ini saya masih belum mendalami lagi apakah kekurangan ini karena pemerataan guru yang tidak merata atau memang benar-benar kurang. Jadi ini harus dilakukan research lagi, harus adakan penelitian lagi apakah benar-benar kurang. Tetapi kita lihat dulu slide selanjutnya. Nah, ini dia. Pemerataan, ini yang saya sampaikan tadi. Di sini dikatakan kalau semakin mendekati 0 maka akan semakin merata. Jadi ini masih 0,27, berarti belum 0 ya. Masih 0,45, 0,48, 0,64, 0,46. Jadi kita masih tidak merata begitu ya. Maksudnya merata itu gimana? Apakah sekolah di kota menumpuk guru-gurunya di situ atau sekolah di desa kekurangan? Itu adalah merata di sini. Jadi di sekolah di kota banyak gurunya, sementara di desa kekurangan guru. Sedangkan ini dia. Ini penelitiannya di Del Granado. Ini meneliti tentang Indonesia dan saya mengambil slide ini dari Iwan Syahril yang Iwan Syahril yang saat ini menjadi Dirjen GTK. Jadi overall secara umum 55% sekolah itu oversupply. Jadi 55% sekolah di Indonesia itu kelebihan guru, ya. Dan 34% sekolah itu undersupplied. Maksudnya kekurangan. Jadi kekurangan itu dikarenakan tidak ada pemerataan tadi. Nah, di kota itu 68% oversupply. Jadi kelebihan guru di kota, di urban. Di pinggiran kota atau di desa itu 52%, sedangkan yang di ujungnya itu 66% undersupplied atau kekurangan guru. Jadi di sini kelihatan bahwa sebenarnya kekurangan itu yang di desa, sementara yang di kota enggak ada masalah yang di kota. So, berarti yang tadi saya bilang apakah benar yang data yang diambil dari Dikbud juga itu apakah benar di Jambi itu benar-benar kekurangan atau karena undersupply, karena tidak mendistribusi dengan baik gurunya itu perlu didalami lagi. Nanti mungkin teman-teman FIM bisa membentuk kajian tentang ini. Dan Del Granado lalu mengatakan bahwa if all teachers were regularly teaching, the average student-teacher ratio (STR) itu in Indonesia would be 17 student per teacher. Jadi satu guru akan mengajar 17 siswa saja. It means one of the best ratio in the world. Jadi kalau 1 berbanding 17, itu berarti Indonesia harusnya menjadi salah satu negara yang mempunyai rasio guru dan siswa itu yang paling bagus. Karena 1 berbanding 17. Namun faktanya adalah kita itu tadi ada oversupply, ada undersupply. Nah, apa yang menjadi penyebabnya? Itu karena kita tidak jelas status guru ini gajinya dari pusat, tetapi yang mengatur daerah, begitu ya. Guru adalah pegawai Pemda. Jadi, nah setelah itu karena adanya
polemik tadi itu, guru ini adalah pegawai Pemda tapi gajinya pusat. Jadi untuk memindahkan guru, pusat tidak bisa karena itu pegawai daerah, harus bupati atau gubernur yang memindahkan guru jika oversupplied atau undersupplied tadi. Nah, ini menjadi PR untuk teman-teman FIM. Jika guru dan kepala sekolah menjadi isu politik. Jadi ini kepala sekolah itu kadang karena sudah menjadi pegawai daerah itu kadang menjadikan isu politik, kadang bisa dijadikan alat untuk mencari suara begitu ya, untuk oknum-oknum calon pemimpin daerah ya. Kemudian ada mutasi guru sepihak, tiba-tiba pimpinan tidak suka karena dulu gurunya ikut berpolitik gitu ya, atau tanpa sengaja gitu mendukung gitu ya, padahal sebenarnya tidak niat mendukung atau memang niat mendukung. Kemudian tiba-tiba bupati bisa memindahkan atau memutasi guru itu secara sepihak, atau karena dia sering vokal gitu ya, kemudian dimutasi secara pihak. Dan ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Sementara itu ada juga permasalahan guru menumpuk di kota, sementara di desa kekurangan. Nah, jadi tadi kalau gajinya pusat, tetapi pusat nggak bisa ngapa-ngapain nih terhadap guru gitu ya, nggak bisa memutasi. Yang mutasi itu adalah pemerintah daerah. Tetapi karena pemerintah daerah itu seperti raja di daerah, kemudian kadang-kadang oknum tersebut menjadi raja di daerah, kemudian menjadikan guru ini sebagai dicampurkan dengan politik. PR-nya adalah apakah urusan guru harus dikembalikan sepenuhnya ke pusat? Silahkan termasuk penggajian, penempatan, dan juga rekrutmen. Apakah harus semuanya kembali ke pusat? Ini menjadi PR kita bersama. Selanjutnya, akreditasi sekolah. Masih banyak yang belum terakreditasi. Ya, ini dia. Yang belum itu yang merah tentunya ya. Masih SMA masih 6,9, SMK masih 7. Yang terakreditasi C masih banyak. Yang terakreditasi A sangat sedikit. Ya, ini SD sedikit, SMP sedikit. Yang lumayan banyak SMA yang terakreditasi A. Nah, ini dia. Ini masih permasalahan kalau tadi guru, sekarang kita masuk ke siswanya. Atau siswa atau penduduknya. Siswa putus sekolah itu masih banyak. Ini masih menjadi permasalahan. Siswa yang mengulang ini masih banyak, ya. Ini menjadi PR kita bersama nih, FIM, juga teman-teman komunitas lainnya. Presentasi penduduk di Jambi 15 tahun ke atas berdasarkan ijazah tertinggi. Ini bisa kita lihat. SD mendominasi ya, SD 26%. Jadi mayoritas kita itu berijazah SD. Kemudian SMP yang berijazah SMA 23%, ijazah SMK 3%. Sisanya yang 15% ini tidak punya ijazah. Jadi kita masih banyak yang belum mempunyai ijazah. Even ijazah SD ya. Ini adalah angka partisipasi murni. Jadi masih ini SMP baru 78 sampai 80% yang bersekolah, SMA 62% yang bersekolah. Kebanyakan SD ya. SD udah hampir 100% yang bersekolah. Ya mudah-mudahan seiring sejalan nanti minimal SD 100%, kemudian SMP juga mendekati 90%, SMA minimal ya mendekati 90 juga lah ya, baru kita dikatakan wajib belajar 12 tahun itu berhasil. Lalu ini adalah IPK sama IPM kita ya. Ini adalah IPM. Ya. Kalau indeks pembangunan kebudayaan itu IPK, kalau IPM indeks pembangunan manusia. Jadi kita masih di bawah rata-rata nasional. Kalau rata-rata nasional adalah 71, Jambi masih 70,65. Jadi PR bersama ini untuk guru-guru gimana supaya menggenjot siswanya itu. Tentunya ini banyak variabel ya. Kalau untuk IPM ada rata-rata lama sekolah, kemudian harapan lama sekolah ya. Termasuk juga pemerintah goodwill-nya bagaimana bisa memberikan subsidi-subsidi kepada keluarga yang kurang mampu ya. Tapi secara IPK kita sudah ya di tengah-tengah lah ya, di tengah ke atas. Kita sudah 53. Kalau IPK itu variabelnya ada dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosbud, warisan budaya, dan lain sebagainya ya. Kita secara IPK sudah lumayan bagus, tapi IPM masih di bawah rata-rata nasional. Well, jadi dari semua itu permasalahannya adalah ada 3. Ya, kalau tadi Bella
guru dan orang tua, ini guru, sarpras, siswa. Harusnya di sini juga harus saya sebut di sini orang tua dan masyarakat. Jadi guru, sarpras, dan siswa. Apakah ini sudah ada pemerataan yang lebih baik? Ya. Lalu setelah itu saya mengajak teman-teman untuk berdiskusi nih. Jadi ini adalah rekomendasi dari saya, tapi teman-teman pasti punya banyak solusi yang lebih penting. Seperti yang sudah dikatakan Bella tadi, bahwa guru banyak yang tidak mau mengupgrade diri. Well, sebenarnya tidak sepenuhnya salahnya guru, tetapi memang sistem pelatihan guru yang sudah dirancang pemerintah itu terkesan center atau terkesan pemusatan. Jadi misalnya guru diundang ke hotel tertentu, guru diundang ke katakanlah lembaga LPMP ya, di gedung LPMP. Tapi tidak semua guru bisa ikut pelatihan itu gitu loh. Hanya beberapa yang bahkan guru itu saja yang spesialis pelatihan itu terus yang dikirim karena dia mungkin dekat dengan kepala sekolah, maka dikirim terus gurunya. Sedangkan bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah lebih kepada professional learning community. Pelatihan yang berkesinambungan yang dilakukan di sekolah yang terus-menerus begitu ya. Jadi kalau bisa sekolah yang mengadakan pelatihan itu di sekolah mereka. Pematerinya gimana? Pematerinya dari pengawas sekolah atau dari pemateri itu atau dari pemateri dinas provinsi. Ya, mereka yang mendatangi sekolah, bukan lagi guru yang mendatangi provinsi gitu ya. Semakin satu, dia akan lebih secara cost, secara biaya lebih murah. Kemudian secara pemerataan guru akan semua bisa mengikuti pelatihan ini ketimbang mengundang beberapa guru ke hotel gitu. Ini adalah professional learning community. Pelatihan guru yang berkesinambungan yang dilakukan kalau bisa di satuan pendidikan masing-masing. Kita sudah punya MGMP, musyawarah guru mata pelajaran kalau di SMA ya, kalau di SD itu lain lagi, mungkin KKG ya namanya atau lain sebagainya. Tapi itu yang salah satu yang sangat efektif sebenarnya. Tapi ada yang lebih efektif lagi, yaitu pelatihan yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian adanya ketimpangan ya, gaji guru honorer dan gaji guru PNS ini yang selalu disorot ya. Gaji guru honorer dan PNS itu jauh. Kalau gaji honorer itu sampai sekarang itu masih ada yang bergaji 300.000. 250.000. Sementara gaji PNS kalau mereka sudah tersertifikasi itu bisa membawa pulang 6 juta sampai 7 juta, ya kan? Nah, ini harus diperjuangkan. Makanya lahirnya P3K ini harus disambut dengan baik. Ini salah satu solusi yang diberikan kepada pemerintah dan saya rasa ini yang harus salah satu yang harus kita apresiasi dari pemerintah kita memberikan P3K. Guru-guru honorer kemudian direkrut untuk menjadi aparatur sipil negara melalui P3K. Dan gajinya itu sudah kemarin disampaikan sekitar 4 juta. Wow, luar biasa. Kemudian tadi karena masih ada guru yang belum bergelar S1, maka pemerintah daerah khususnya harus memberikan kemudahan, memberikan beasiswa kepada guru-guru yang belum S1. Kemudian bagaimana dengan siswa tadi yang banyak buta huruf dan putus sekolah? Pemerintah harus bekerjasama dengan swasta, ya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, CSR. Sistem zonasi, ini lumayan bagus nih sistem zonasi nih. Kebijakan pemerintah ini juga harus kita berikan aplaus meskipun pada awalnya ya banyak kekurangannya karena memang aplikasinya memang agak susah ya. Tapi niatnya ini sudah sangat bagus. Jadi bisa menghapus sekolah unggul dan non unggul. Jadi nantinya dengan adanya ini kita harapkan guru-guru yang menumpuk di kota tadi bisa pelan-pelan menyebar lagi ke ke daerah yang masih kekurangan guru. Harusnya kalau bisa pemerintah harus mendorong LSM, NGO, komunitas untuk bergerak membantu menuntaskan putus sekolah itu ya. Jadi banyak sekali komunitas-komunitas ya. Si Bella punya Sahabat Ilmu Jambi, kemudian ini FIM juga bagus. Kita juga harus ada gotong royong, membuat lembaga beasiswa atau gerakan nasional orang tua asuh yang dulu sempat bagus di eranya Presiden Soeharto. Lanjut, nah ini tadi, ini sudah dibahas tadi oleh si Bella bahwa pusat pendidikan kita itu masih belum berjalan dengan baik. Bagaimana pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan masyarakat. Jadi 3 aspek ini, 3 triangle ini, jadi triangle segitiga pendidikan ini harus seimbang. Selama ini
kita hanya terfokus pada sekolah saja. Sekolah dibebankan untuk semua pendidikan. Tapi keluarga dan masyarakat itu belum dilibatkan secara aktif. Ya, ini pemerintah harus dapat mendorong mengoptimalkan kerjasama rumah, sekolah, dan masyarakat. Dan optimalisasi penyerapan anggaran, itu tentunya ya. Nah, ini dia yang dibahas oleh Bella tadi. Peran orang tua selama ini gimana? Mereka beranggapan ketika sudah membayar uang komite, ketika sudah membayar atau ikut rapat komite, itu sudah selesai tugas mereka. Jadi maka ini di era pandemi ini baru orang tua merasa bahwa oh, tugas saya itu bukan sekedar membayar, tapi juga harus pendidikan anak di rumah gitu. Nah, dan terakhir ini kelihatannya sudah mendekati akhir. Mas Menteri itu mempunyai 5 strategi memperbaiki kualitas pendidikan. Dan yang paling utama yang diletakkan nomor 1 adalah transformasi kepemimpinan sekolah. Bahwa semuanya itu bermuara di kepala sekolah. Oleh karena itu, jabatan kepala sekolah mohon untuk tidak boleh dicampurkan dengan politik. Jangan jadikan kepala sekolah sebagai sarana untuk mencari suara. Itu adalah hal terpenting karena ini berbahaya ketika kepala sekolah sudah menjadi alat untuk mengeruk suara, is very dangerous. Oke. Karena kenapa fungsi utama kepala sekolah ini semuanya bermuara ke sini. Mau bagus prasarana itu bergantung pada kepala sekolah. Mau bagus kualitas guru bergantung pada kepala sekolah. Mau bagus komunikasi dengan swasta itu bergantung kepada kepala sekolah. Mau bagus hubungan dengan orang tua itu juga kepala sekolah. Karena memang tugasnya itu adalah sebagai at least ada 3, instructional leader, pemimpin dalam pembelajaran, kemudian bureaucratic leader, pemimpin dalam administrasi, dan juga community leader, pemimpin di komunitasnya, bagaimana merangkul semua itu, masyarakat dan orang tua, siswa dan guru, dirangkul semua. Tetapi yang paling berfungsi saat ini adalah di bureaucratic leader, sementara yang ini dan yang ini masih belum. Jadi mudah-mudahan di era kepemimpinan Mas Menteri ini dapat disupport sepenuhnya oleh pemerintah daerah sehingga dapat berjalan dengan baik. Maka kita ingin bernostalgia nih, saya ingin mengajak teman-teman bernostalgia bahwa Jambi dulu pernah menjadi pusat pendidikan di Southeast Asia at least, atau bahkan di Asia, karena orang India dan orang Cina itu dulu belajar ke Muara Jambi. Jadi bisa dikatakan Candi Muara Jambi adalah universitas tertua di Nusantara di abad 7 sampai 12 Masehi. Mereka semua berbondong-bondong untuk belajar di Candi Muara Jambi saat itu. Dan kompleks candi ini adalah terluas di Indonesia. Kompleks percandiannya ya. Lebih besar dari Borobudur. Ya, dan ini kalau tidak salah hanya kalah dengan Angkor Wat. Pelajaran mahasiswa bukan hanya dari Nusantara namun juga dari India saat itu datang. Ya mungkin dulu sebutannya bukan pelajar dan bukan mahasiswa, tapi kita sebut pelajar dan mahasiswa. Menjadi salah satu rujukan pendidikan dunia pada masanya. Jadi Jambi itu kurang apa coba? Udah keren saat itu. Jadi kita ingin kembalikan itu kejayaan pendidikan di Jambi dengan cara ya tadi itu perlahan dan juga saya sangat optimis karena sekarang pemuda banyak sekali yang sangat getol di bidang pendidikan, banyak komunitas-komunitas yang bergerak di bidang pendidikan. Saya yakin semua yang kita harapkan itu bisa berjalan dengan baik. Kepanjangan nggak saya berbicara? Mohon maaf ya Mbak Ulim, Mbak Ayu kalau kepanjangan, ini Mbak Bella juga mungkin waktunya saya ambil, tapi enggak ya, sekitar 30 menit lah saya bicara sesuai dengan yang di panitia. Teman-teman, saya bisa dihubungi di Facebook Dion Ginanto, Twitter Dion Ginanto, Instagram Dion Ginanto, YouTube juga Dion Ginanto. Terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu cepat presentasinya atau terlalu panjang, tapi karena saya memang sangat bersemangat kalau udah berbicara tentang pendidikan, apalagi pendidikan di Jambi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dion. Udah sharing ya tentang pendidikan tadi, itu data-datanya udah disiapin benar ya, dari peringkatnya sampai hal-hal yang dalam Jambinya peringkat berapa gitu. Dan untuk memang sih Bang, untuk film, khusus untuk film. Oh, Masya Allah, terima kasih banyak Bang. Dan benar banget sih Bang, apalagi di saat pandemi gini ya, peran yang saya tangkap tadi,
peran orang tua itu berpengaruh banget. Yang selama ini kayak cuman ya udah kasih ke guru aja, dilimpahkan ke guru, dan sekarang mereka bisa merasakan, oh gini loh rumitnya guru ternyata, dan mereka tuh sebenarnya juga punya peran gitu. Dan boleh kita langsung join Kak Bella ya sepertinya, karena Bang Randinya udah out karena udah maghrib, karena beliau di Taiwan. Kita sambut dulu deh. Terima kasih juga tadi karena sempat hilang sinyal saya sama Kak Ayu. Mohon maaf, maklum lah, inilah kehidupan kita